Pernah kepikiran gak sih, ada satu momen, cuma sedetik, sebelum kita ngomong atau bertindak, yang bisa menentukan seluruh masa depan kita. Serius loh, seluruh takdir kita bisa aja bergantung pada satu reaksi kecil. Dalam banget ya kutipan ini. Bikin kita mikir kan? Ini nunjukin betapa gedenya taruhan pas kita ngomongin soal ngendaliin emosi. Cuma satu momen singkat, satu reaksi doang, bener-bener bisa mengubah skalanya. Nah, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jalan-jalan bareng nih. Kita mulai dari ngeliat kenapa sih reaksi otomatis itu bisa bahaya banget, terus kita belajar gimana caranya nguasain momen-momen krusial itu, nyelam ke dalam diri kita buat ngerti apa pemicunya, gimana nerapin ini pas lagi konflik, dan terakhir, gimana cara bangun ketahanan diri biar hati lebih tenang dalam jangka panjang. Sadar nggak? Seringkali kita tuh hidup kayak pakai mode autopilot. Tiba-tiba marah, takut, atau frustrasi, dan kita ngerasa kitalah yang pegang kendali. Padahal kenyataan pahitnya, seringkali justru emosi kita yang jadi dalangnya. Nah, metafora ini pas banget kan? Ini ngegambarin dengan jelas bahayanya kalau kita biarin emosi mentah tanpa saringan yang ngatur omongan dan tindakan kita. Coba deh inget-inget, pernah nggak keceplosan ngomong sesuatu yang langsung pengen ditarik lagi? Nah, itu dia. Kita tahu persis kan seberapa mahal harga yang harus dibayar. Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa ambil alih kendali lagi? Ternyata, kaum Stoa kuno udah punya jawabannya. Mereka percaya kalau kekuatan kita itu bukan soal ngontrol kejadian di luar sana, tapi soal ngontrol respons kita terhadap kejadian itu. Nah, disitulah kekuatan sejati kita berada. Ini nih ada alat praktis yang bisa langsung Anda coba. Pas Anda ngerasain emosi itu mulai naik, stop, berhenti sebentar, tarik napas yang dalam, hitung sampai 5. Coba rasain deh, ketegangan di badan mulai sedikit kendor kan? Nah, dalam 5 detik itu, Anda sebenarnya lagi bikin jeda yang penting banget, buat sisi diri Anda yang lebih bijak buat ngambil alih. Dan tahu nggak, secara ilmiah, ada hal keren yang terjadi di jeda singkat ini. Reaksi impulsif kita itu datangnya dari amigdala, bagian otak primitif kita. Tapi, dengan ngasih diri kita waktu 5 detik aja, kita ngasih kesempatan buat korteks prefrontal, si CEO otak kita yang logis, buat kerja. Jadi kita tuh secara harfiah pindah gigi, dari mode hajar atau kabur ke mode pikir dulu baru bertindak. Oke, ngambil jeda itu langkah awal yang keren banget. Tapi, biar perubahannya awet, kita perlu gali lebih dalam lagi nih. Yuk kita lanjut cari tahu, kenapa sih kita bisa bereaksi kayak gitu? Pernah nggak nanya ke diri sendiri kayak gini? Kita semua pasti punya tombol yang gampang banget kepencet. Dan reaksi kita yang meledak-ledak itu jarang banget cuma soal apa yang terjadi saat ini. Seringnya itu cuma gema dari masa lalu. Nah, inilah yang namanya pemicu emosional. Kejadian sekarang tuh kayak nyiram bensin ke api dari luka lama yang belum beres. Contohnya nih, mungkin kritik kecil dari bos rasanya kayak penghinaan besar banget, cuma karena itu ngingetin kita sama guru galak waktu zaman sekolah dulu. Jadi, ini misi buat Anda. Jadi detektif buat pikiran Anda sendiri. Pertama, coba kasih nama emosinya. Ini marah? Atau sebenarnya sakit hati? Atau takut? Terus, coba lacak. Ini asalnya dari mana sih? Terakhir, kenali polanya. Dengan begini, Anda nggak lagi jadi korban pasif dari emosi, tapi jadi penyelidik aktif buat dunia batin Anda sendiri. Oke, kita udah mulai ngerti dunia batin kita nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita pakai skill ini pas berhadapan sama orang lain? Nah, disinilah kita mengubah pemahaman di dalam diri jadi tindakan nyata yang lebih baik di luar. Kutipan dari Marcus Aurelius ini standarnya tinggi banget ya. Intinya, daripada balas dengan cara yang sama, tujuan kita itu harusnya tetap pegang prinsip. Tapi, ini hampir mustahil dilakuin kalau kita biarin satu emosi beracun ini tumbuh subur, yaitu dendam. Bayangin deh, dendam itu kayak jamur emosional. Masalah yang nggak diselesain itu nggak bakal hilang gitu aja. Malah, dia bakal membusuk dan tumbuh diam-diam di tempat gelap. Pelan-pelan, dia ngeracunin mood kita, omongan kita, keputusan kita, seringnya tanpa kita sadar. Dan ungkapan ini benar-benar ngena banget buat ngegambarin gimana dendam itu ngerusak diri sendiri. Satu-satunya orang yang kesakitan karena dendam yang kita simpan, ya diri kita sendiri. Makanya, penting banget buat nyelesain masalah langsung dengan kepala dingin, sebelum masalah itu keburu jadi jamur di dalam diri. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin gambaran besarnya. Soalnya, ngendalin emosi itu bukan cuma PR pas lagi panas-panasnya aja. Justru, ini tuh soal membangun fondasi yang kuat lewat kebiasaan sehari-hari. Anggap aja ini kayak servis rutin buat pikiran kita. Setiap kebiasaan kecil ini,
Entah itu diam sejenak daripada scroll-scroll medsos, jalan kaki sebentar, nulis di jurnal, itu sebenarnya lagi ngebangun bantalan emosional, semacam tabungan ketenangan. Jadi, pas masalah hidup datang, dan itu pasti datang, kita nggak mulai dari nol, kita mulai dari posisi yang udah lebih siap dan kuat. Coba deh bikin mantra pribadi buat diri sendiri. Kalimat yang pendek aja tapi kuat, yang bisa jadi pegangan pas emosi lagi bergejolak. Ini fungsinya kayak jangkar buat pikiran kita, pengingat singkat tentang sosok seperti apa yang kita mau, bahkan di tengah badai sekalipun. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Pada akhirnya ini semua soal pilihan. Dunia di luar sana akan selalu penuh kekacauan dan nggak bisa ditebak. Tapi kekuatan sejati Anda ada di keputusan sadar yang Anda ambil setiap hari. Tentang mau jadi orang seperti apa Anda, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar.